ini terkait aspek fisika dalam kesehatan dan keperawatan, yang di sini kita akan membahas terkait termodinamika dan biomekanika. Ya, jadi untuk minggu depan insya Allah kita akan belajar biooptik, bioakustik nanti. Oke ya. Oke, di sini ada beberapa aspek yang akan kita pelajari ya terkait ini ya. Jadi yang pertama termodinamika. Ya, apa itu termodinamika? Kalau dilihat dari bahasanya, termos ya panas dan dinamik perubahan. Jadi bagi teman-teman yang punya termos di rumah itu sebenarnya artinya itu panas ya. Nah, itulah kenapa termos untuk menyimpan air panas gitu awal mulanya ya. Jadi termodinamika itu adalah perubahan panas ya. Kalau kita hubungkan nanti kita korelasikan ke dalam tubuh manusia nantinya. Kita akan bahas nanti ya, kita bahas ilmu dasarnya ya. Sehingga ilmu ini mempelajari hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, jadi aliran dan kemampuan energi melakukan usaha. Jadi nanti akan ada yang namanya kalor. Nah, ini nanti bagi teman-teman yang suka fisika pada waktu SMA pasti senang dengan pelajaran ini ya. Nggak tahu ada berapa persen yang suka fisika ya. Oke, di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan ada dalam suatu ini ya mekanisme perubahan di sini energi ya. Di sini ada sistem tersendiri, ada lingkungan dan ada batasnya. Ya, jadi sistem sesuatu yang menjadi objek pembahasan atau fokus perhatian terkait perubahan, nanti lingkungan adalah sesuatu yang menyusun ya, yang tidak termasuk dalam sistem tapi dia tuh ada ya, keadaan yang ada di luar sistem dan ada batasnya, batas dalam suatu sistem ya. Jadi kalau digambarkan analoginya seperti ini ya. Bisa kelihatan ya, jadi ada batas sistemnya berupa tabung di sini. Ada sistem penyusun dalam tabung, apa itu saya analogikan di sini gas. Ya, jadi kalau kalor tuh nanti dalam tubuh ceritanya nih ya. Ini saya analogikan supaya mudah nih. Ada batas sistem tempatnya, ada sistemnya di dalam tabung. Apa itu gas di sini, entah CO2, O2 dan sebagainya. Dan ada lingkungan yang ada di luar tabung. Ya, itu kalau kita analogikan, yaitu kalau tabung, kalau botol sama, misalnya botol kamu isi air, berarti sistem dalam botol ini siapa itu? Air. Botolnya apa? Batas sistemnya. Di luar botol itu namanya lingkungan. Nah, itu analogika yang simpelnya seperti itu ya. Kenapa? Nah, ini ya, kita lanjutkan karena sistem termodinamika bagian dari alam atau jagat raya udah jelas, ya. Jadi udah jelas dan bagian dari alam itu termasuk manusia di sini, ya. Jadi klasifikasi sistem ini berdasarkan pada sifat batas sistem suatu lingkungan dan perpindahan materi yang di sini kita bahas kalornya atau panas dan entropi antara sistem dengan lingkungan. Entropi di sini batas akhirnya maksimalnya itu seperti apa nanti. Ya. Terus sistem di sini dibagi 3, ada terbuka, tertutup dan terisolasi. Nah, sistem tadi yang ada di dalam itu ada dibagi 3. Ya, seperti apa itu? Nah, gampangnya seperti ini. Jadi analogikan sistem dalam termodinamika atau kalor di sini nanti ada sistem terbuka di sini ya yang sebelah kanan layar atau kiri kita gitu ya. Di sini ada ketika kita ngomong ini ada terbuka. Sistem yang terbuka apa itu? Nggak ditutup. Ya, jadi ada perpindahan panas nantinya. Nah, itu akan kita bahas nanti ada di dalam dan keluar, keluar dan ke dalam. Ya, ini terbuka, ada perpindahan massa dan energi. Ya. Ada lagi namanya sistem tertutup. Nah, tertutup ini ada tutupnya, dikasih tutup botol. Nah, jadi ada perpindahan juga, tapi di dalam antara botol di sini menggunakan pori-pori batas ini. Walaupun tidak sistem apa sih, tidak terlalu inilah ya, tidak terlalu cepat ketika dibuka. Tapi ada perpindahan. Nah, seperti yang sistem terbuka ini. Tapi tertutup tuh ada perpindahan tapi dalam ini. Karena tertutup jadi nggak bisa dari atas. Jadi ada perpindahan hanya sebatas energi. Masanya nggak ikut keluar ke atas. Ada juga yang terisolasi. Benar-benar nggak ada ini ya. Nggak ada ruang terbuka dan ada batasnya yang tidak bisa memindahkan energi panas. Nah, ini ya. Tidak terjadi apa-apa. Biasanya termos itu bisa dikatakan terisolasi bagian kanan kirinya, tapi bagian atasnya terbuka karena hanya ditutup ini. Nah, itu ya. Ini analogikanya terkait 3 sistem itu seperti apa. Mungkin sudah bisa ada gambaran lah kalau ada gambar seperti ini ya. Ini hukum-hukum. Nah, kalau masalah hukum dalam termodinamika ini nice to know saja buat teman-teman ya. Kalian pelajari secara mendalam, monggo. Nice to know saja ya.
ya nggak masalah sebenarnya karena ini dasarnya saja ya. Ada hukum awal zeroth law, ada hukum nol ya, ada hukum pertama yang sering dikenal dengan hukum kekalahan energi. Nah, ini pasti yang suka fisika ini pasti kenal dengan hukum kekalahan energi nih ya. Ada hukum kedua, nah terkait panas, kalor di sini mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah ya. Ini perpindahan kalor tadi ya, massa energi ya. Kalau yang hukum ketiga, sistem yang bisa mencapai nol absolut. Ya, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Seperti ini tadi ya, yang di ruang terisolasi tidak ada perpindahan nanti. Ya, itu ya terkait hukum-hukum dalam termodinamika. Ini ya, nah ini yang lebih berguna nanti, ya itu kan dasarnya tadi. Sekarang kita ngomong termoregulasi pada manusia. Lah ini yang nanti kalian harus mengerti. Karena calon perawat nih pasti bersinggungan dengan temperatur tubuh pasien tentunya. Ya, karena salah satu pengukuran TTV atau tanda-tanda vital di sini ya, salah satunya mengukur suhu tubuh. Ya, selain tensi ya, tensimeter itu ya, nanti ada suhu, ada nadi, ya, dan ada namanya respiratory rate atau kecepatan nafas nanti. Itu nanti akan kalian pelajari secara mendalam di keperawatan medikal bedah di sini ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa pentingnya hubungan antara temperatur tubuh dengan hemostasis tubuh manusia. Nah, ini hubungannya dengan pembentukan energi. Itulah kenapa kalor atau panas tubuh manusia itu harus benar-benar dijaga secara normal supaya tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Nah, itulah ya. Itu pentingnya di sini, ya. Oke, ini ya memahami cara untuk mengontrol temperatur itu juga menjadi penting ya. Apa sih panas versus temperatur sini? Ya, panas adalah suatu bentuk energi ya, terdiri dari gerakan antara atom, molekul dan sebagainya di sini ya. Intinya itulah ya. Kalian pasti lebih paham yang baru fresh graduate SMA ini pasti tahulah kalor, panas dan lain sebagainya lah. Kalau temperatur di sini ya, ukuran derajat relatif panas atau dinginnya tubuh terkait nilai titik dengan nilai titik didih atau titik beku air. Jadi ada perbandingan. Itulah kenapa ada mekanisme atau cara mengukur temperatur tubuh nantinya. Ya, sehingga temperatur bukan merupakan ukuran jumlah energi panas yang dimiliki oleh tubuh, cuma menjadi patokan. Patokan berapa sih temperatur tubuhnya, suhunya. Dan itu beda-beda. Ketika kalian mengukur di area aksila, ya, tahu aksila ya, aksila itu ketiak. Nah, nanti ada yang di area oral atau mulut, kan ada yang mulut, ada yang melalui telinga. Nah, itu nanti beda-beda. Nanti akan saya jelaskan sedikit ya. Ini skala temperaturnya ya. Kalau di Indonesia seringnya memakai Celsius ya, derajat ininya pakai Celsius centigrade-nya gitu ya. Jadi 0 sebagai titik lelehnya atau titik bekunya dan 100 sebagai titik didihnya. Nah, jadi tapi ada beberapa negara lain yang ada yang pakai Kelvin. Ya kalau Kelvin ini masih cenderung sama dengan Celsius, cuma beda di angka saja. Kan kalau kita kurangi pun totalnya masih 100. Nah, kalau Fahrenheit ini ada yang 32 sampai 212. Nanti ada perbandingannya nih. Ya. Ini ya kalau dianalogikan ya dari Kelvin, Celsius dan Fahrenheit di sini. Ketika 100 adalah titik didih, nah, di sini ada patokannya di sini. Ya, nanti bisa kalian lihat dan bisa kalian bandingkan. Ada lagi satu skala di sini ada namanya Reaumur. Nah, ini ya. Ini patokannya 80 di sini. Nah, di sini walaupun memang jarang digunakan, ya. Jadi kalau nanti dibuat perbandingan nanti ada 459 nanti ya. 4 Reaumur, Celsius 5, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Nanti ini ada mekanismenya lah. Nah, ini ya. Jadi kalau pengukuran gampang sekali kalau misalnya ada 100 derajat Celcius, berapa Reaumur, tinggal saja nanti 4/5 kali 100, ketemu berapa? Oh, 80, gampang. Ya, ini ilmu matematika dasar lah ya. Yang penting kalian tahu terkait patokan ininya. Untuk mewakili ya 459 yang tadi itu. Ya. Ini bagaimana mengukur temperatur tubuh? Seringnya yang digunakan oleh orang-orang itu adalah menggunakan cairan merkuri. Oh, ini. Ya, cairan yang sebenarnya berbahaya kalau terkena kulit. Nah, itulah kenapa beberapa tahun yang lalu ya, 2 atau 3 tahun yang lalu sempat beredar yang booming terkait ini ya, terkait make up yang menggunakan merkuri. Ya, hati-hati ya bagi teman-teman di sini ya, entah cowok ataupun cewek.
yang suka bermake up ya harus benar-benar dipahami terkait bahan penyusun make up-nya itu. Ya, jadi di sini ada alat untuk mendeteksi yang dikatakan termometer ya di sini ya. Nah, seperti apa? Nah, ini ya, ini kan mungkin yang sering dikatakan termometer raksa. Ya, raksa itu ya. Jadi itu termometer raksa itu ya itu bahannya dari merkuri. Ini ya, ada level ininya. Kenapa kok seringnya 42 ya? Karena kalau sudah di atas 42 suhunya itu sudah bisa membuat kerusakan pada otak. Jadi 40 ini udah warning system nih, udah harus segera ditangani dengan ada namanya pengobatan, udah nggak hanya bisa dikompres. Ya, jadi itu nanti akan dibahas ketika di medical bedah nanti. Ya. Ini ya termometer merkuri mulai jarang digunakan saat ini ya, apalagi di masa pandemi ya pakainya termometer infrared. Nah itu pasti udah paham lah ya yang ditembak di kepala itu ya. Jadi atau di kulit lah ya itu lebih simple ya. Walaupun sebenarnya masih banyak yang menjual terkait termometer ini yang harus diturunkan dulu raksanya terus ditaruh di ketiak atau di mulut bergantung ininya ya. Berarti nanti bisa dilihat setelah berapa menit ya. Nah, ini termometer lainnya ya selain raksa ada digital yang bunyi, ada yang masuk di telinga, ada yang berupa empeng buat anak kecil. Nah, ada juga yang berupa arteri, ya ada juga yang ditembak tadi seperti yang saya bahas. Ini suhu normal. Nah, ini ya suhu normal. Kenapa tadi saya sempat singgung kok berbeda-beda? Kenapa itu dibedakan antara temperatur tubuh inti dengan perifer atau permukaan? Karena kita hanya bisa mengukurnya adalah permukaan. Ya, tidak bisa mengukur dalamannya. Masa perlu dibedah dulu untuk diukur suhu? Kan nggak mungkin juga. Ya, di sini normalnya temperatur inti sebenarnya lebih panas daripada perifer. Ya, di dalam tubuh. Ya, jadi dalam tubuh tuh normalnya 37 derajat Celcius, tapi di aksila atau di ketiak itu menunjukkan biasanya 36,5 atau di luar. Nah, itu wajar. Ya, karena ada perbedaan sekitar 0,5 nanti. Kalau di permukaan kepala, ya area kepala itu sekitar 35. Kalau di kaki lebih dingin pastinya. Karena darah yang membawa panas sudah banyak melepaskan energi ketika membawa panas ke seluruh tubuh. Ya, kalau ingin tahu, cek saja sendiri nanti. Ya, kalau punya termometer silakan dicek. Ya, tapi temperatur inti nggak usah lah ya. Nah, jadi masa kamu memasukkan tem ke dalam tubuh ya, itu berisiko sekali ya. Ya, cukup dari aksila, coba di kepala nanti ya, terus di permukaan kaki nanti pasti ada perbedaan. Ini ya perbedaan range-nya ya, jadi hanya 0,0, di situ ya kalau di terkait rektal ya, rektal itu di dubur ya, di anus itu bisa diukur biasanya untuk anak kecil. Ini perbedaannya dengan tubuh lebih mendekati ini ya suhu karena itu seperti dimasukkan juga kan dalam rektal itu ya. Jadi hanya perbedaan dengan suhu inti tubuh sekitar 0,27 sampai 0,38. Jadi memang yang paling mendekati suhu tubuh normal ketika ngukur menggunakan rektal atau dubur atau anus di sini. Ya. Kalau aksila ketiak di sini sekitar 0,5 tadi ya. Saya singgung ya 36,5 berarti suhu tubuh kita itu 37 sekarang. Ya. Untuk kepentingan klinis, ya, pasien dianggap demam bila suhu rektal mencapai 38 atau suhu oral 37,6, aksila 37,4, nanti beda-beda nih. Dan suhu membran timpani mencapai 37,6. Membran timpani itu di telinga nanti. Ini nanti bisa dibaca lah ya terkait mekanisme ini ya. Dan ini beberapa faktor yang bisa mengaruhi suhu tubuh ya dari usia, olahraga, sampai dengan kejadian hipertermi, heat stroke, dan hipotermi. Nanti saya bahas satu persatu di sini ya. Kalau usia ya, tentang usia dari bayi itu sangat rentan sekali. Itulah kenapa kalau bayi harus benar-benar dijaga suhunya jangan sampai ekstrim. Ya, itulah kenapa untuk pengatur suhu sangat bagus sebenarnya untuk bayi. Ya, kalau di ruangan tuh mestinya ada yang ada box bayi dan itu bisa diatur suhu. Kalau di rumah-rumah ya mungkin seringnya sekarang bisa menggunakan ini AC ya yang bisa di setel suhunya untuk suhu ruangan sekitar 25 mungkin sampai 27 itu sebenarnya bagus untuk suhu bayi. Jadi benar-benar dijaga supaya tidak ada perbedaan yang ekstrim ya. Itu ya. Nah, dan lansia ini yang sangat berpengaruh karena perifer dari lansia itu sudah mulai hilang ya antara lemak subkutannya, itulah kenapa sudah keriput biasanya dan itu lebih tipis. Nah, itu sudah mulai berkurang menjadi mulai ini ya berisiko mengalami kedinginan atau hipotermi di suhu tubuh yang
sangat dingin lah ya. Ini olahraga jelas ya. Kalau kalian olahraga pasti suhu tubuh kalian ikut meningkat karena panas tubuhnya benar-benar dibakar, udah jelas di sini. Irama sirkadian ketika tidur di sini ya. Jadi ketika tidur kalian ada namanya irama sirkadian yang dikirim dari jantung ke otak tuh nanti ya. Itu nanti akan kalian pelajari semester 3 atau 4 terkait irama sirkadian itu pasti berbeda. Ya, jadi ini ya. Jadi titik suhu tubuh tertinggi biasanya terjadi antara pukul 8 malam dan pukul 12 malam dan titik suhu terendah saat tidur yaitu pukul 4 dan pukul 6. Nah, itulah kenapa di pukul ini kok nyaman ya kemulan atau selimutan diangkat tidur lah itu. Ya. Jadi itu membedakan di sini namanya irama sirkadian. Hormon, nah hormon ini seringnya pada wanita. Kenapa? Lah ini ya karena terkait progesteron. Ya, mungkin kalian sempat belajar dulu ketika di biologi. Kalau di sini nanti ya akan dipelajari mendalam di maternitas ya. Terkait pada saat ovulasi. Ya, ovulasi itu ketika kalian ini ya setelah menstruasi untuk cewek kurang lebih sekitar 14 hari ya. Istilahnya kalau dikenal tuh masa subur. Ya, masa subur tuh masa yang bagus untuk pembuahan. Nanti akan kalian pelajari ya. Itu suhu tubuhnya akan meningkat. Jadi seperti anget. Padahal itu ya nggak masalah, bukan sakit, bukan istilahnya mau demam, mau flu tuh enggak. Karena emang ada ovulasi. Karena ovulasi atau proses pembuahan telur itu nanti memang bagus ketika masa ini. Jadi telur itu bagusnya kan ketika diremi ya. Contoh telur ayam ya. Ingin bagus kualitasnya harus diremi sama induknya, dihangatkan istilahnya. Itulah kenapa kadang disinari dan sebagainya. Itu ya. Itu hormon. Stres juga bisa pengaruh ya. Jadi stres ini bisa pengaruh ke segala macam penyakit yang ada dalam tubuh karena ini mempengaruhi terkait hormon juga. Iya, nggak cowok, nggak cewek dan lain sebagainya. Ini ikut berpengaruh di sini. Ya. Jadi misalnya stres bisa diare, bisa. Mah, bisa. Ya, jadi banyak sekali yang bisa mempengaruhi stres di sini ya. Lingkungan ya tadi sempat saya singgung ya terkait lingkungan ya, lingkungan dalam ruangan, luar terus bisa mempengaruhi suhu tubuh. Bagaimana mengatur suhu di sini ya bagaimana kita bisa paham ya. Kalau misalnya kita merawat pasien, pastikan pasien tahu ketika agak panas pakailah pakaian yang lebih tipis. Kalau dingin pakailah pakaian yang lebih tebal dan hangat. Itu sudah jelas ya. Jadi kita harus menginformasikan supaya apa mekanismenya itu terjaga dengan baik, termoregulasinya dalam tubuh ya di sini ya. Karena nanti itu akan mengaruhi terkait pengaturan termoregulasi dalam hipotalamus dalam otak nanti ya. Ketika kita membantu dengan ketika kita panas ya pakailah pakaian yang tipis. Ya itu membantu terkait pengaturan suhu dalam tubuh sehingga tidak terlalu panas. Jangan berarti panas langsung kalian minum air dingin atau es ya. Jangan, ini ada penelitian yang mengatakan ketika panas-panas suhu tubuh panas ya dari luar misalnya kalian langsung minumin air dingin itu sangat jelek buat tubuh. Kasihan otaknya dalam mengatur regulasi dalam tubuh. Ya, minumlah air biasa sesuai dengan suhu normal sekitar 36-37. Ya nggak perlu hangat, pokoknya air biasa. Jangan minum air es. Ya itu, ya bayangkan saja gini deh, simpelnya kalian habis bakar besi, ya yang agak panas terus siram air, pasti kayak gitu bunyinya. Nah itu kan sama dengan tubuh kalian. Ketika panas tiba-tiba disiram air dingin. Nah itu ya, jadi hati-hati. Ya, jadi mungkin masih muda nggak terlalu terasa, tuanya nanti bisa terasa dalam untuk kinerja otaknya untuk dalam pengaturan suhu akan berpengaruh nanti. Di sini ya catatannya adalah panas adalah suatu energi kinetik pada gerakan molekul dan setiap tubuh manusia itu terdiri dari beberapa molekul-molekul nanti. Ya. Ini jenis-jenis kehilangan panas nanti bisa dibaca ya kalau radiasi itu pemindahan panas dari permukaan satu objek ke permukaan lain tanpa adanya kontak. Konveksi ini 2%, penyebaran panas karena pergesekan, ya, itu bisa. Kalau misalnya kalian gesekan tangan itu nanti bisa evaporasi penguapan, kompres hangat, contohnya konduksi itu perpindahan panas pada objek lain dengan kontak langsung tanpa gerakan yang jelas, contoh kalian duduk dan sebagainya. Itulah kenapa kalau kalian duduk sekitar misalnya 1 jam, coba berdiri, pasti hangat tuh, ya tempatnya ya itu, ya. Nah, kalau saya analogikan seperti ini ya, nah, karena lagi goes di sini ya. Nah, ini kan ada gambarnya, ini evaporation ini ke udara. Ada radiasi, ya, kena panas. Ada conduction, ya, ini di tempat duduk yang katanya tadi, kata saya itu duduk, nanti kalau turun pasti ini hangat ini. Ya, nggak perlulah kalian diintuti atau
pipis ini pasti anget lah, ya itu istilahnya ya. Jadi ini adalah mekanisme perpindahan nanti, ya. Ini contoh penampang lainnya nanti bisa dilihat ya. Ini ada radiasi, konveksi misalnya panas dan sebagainya. Ini mekanisme keseimbangan produksi dan pelepasan panas ya. Dan nanti ada input sama produksi. Di sini ada panas di sini nanti bisa dianalogikan nanti lah ya, radiasi dan sebagainya di sini. Ini ada pengaturan suhu tubuh. Nanti ada fisiologis atau dengan tingkah laku nanti ya. Nah, seperti tadi sempat saya singgung ya, tingkah laku nanti kalau dingin pakai baju tebal, kalau panas bisa mandi atau dengan menggunakan kipas atau pakai baju tipis dan sebagainya. Kalau fisiologis yang dalam tubuh, ya ini dihubungkan dengan hipotalamus yang ada dalam otak. Nah ini ya kalau kita lihat tuh hanya kecil sebenarnya yang mengatur suhu tubuh. Itulah kenapa dijaga. Salah satunya dengan tadi tuh ya. Kalau dingin diangetin, kalau panas ya dijaga supaya tidak terlalu panas ya. Ini kalau kita analogikan ketika suhu optimalnya 37 derajat. Nah, ini kalau misalnya di sini kan berarti tambah dingin ya ke kiri ya. Nah, di sini menurun dan sebagainya, harusnya dijaga supaya tidak menurun. Ini kalau meningkat seperti apa dikurangi. Ya normalnya karena di tengah. Karena kalau panas, sangat panas tuh yang terakhir ya bisa menyebabkan kematian di sini yang atas. Ya iyalah, ya pasti akan mengaruhi di otak soalnya. Dingin pun sama nanti. Ya, jadi itu sangat berbahaya juga, kehilangan panas akhirnya tidak bisa memproduksi energi, ya ujung-ujungnya kalau dibiarkan ya bisa hipotermi sampai meninggal juga bisa nanti, kerusakan dalam otak. Ya, ada hipertermi ya, hipertermi ini panas yang tinggi, hipotermi ini dingin ya, kedinginan. Ini ada heat exhaustion ya, pingsan akibat pembuangan panas yang berlebih. Jadi itulah kenapa habis panas, misalnya upacara itu tiba-tiba pingsan, itu namanya heat exhaustion biasanya. Ada heat stroke. Nah, ini ketika yang terkena udah termoregulasi otaknya, hipotalamusnya rusak karena nggak bisa merespon tubuh. Itulah kenapa dijaga ya. Ketika panas jangan langsung minum air es dan sebagainya karena nanti bisa menyebabkan heat stroke kalau sering-sering minum seperti itu. Ada lagi frostbite ya, di sini pendinginan tubuh ke bagian tertentu secara berlebihan sehingga nanti ada kerusakan seperti membiru dan sampai membusuk tuh bisa terjadi loh ya. Jadi hati-hati ya. Ini biasanya kalau di area dingin sekali hingga airnya tidak bisa diedarkan darahnya ikut membeku misalnya, airnya bisa rusak. Ini contohnya ya. Ini heat exhaustion ya, seperti panas, dingin, akhirnya pingsan. Nah ini pingsan ya. Nanti ada heat stroke ya, nggak bisa diukur ininya. Nah, ini contoh nih ya yang istilahnya frostbite ya, akhirnya ungu seperti ini. Ketika sudah mulai kedinginan biasanya biru tuh ya. Kalau misalnya kalian mandi sudah biru tuh udah fase kedua nih, jangan dibiarkan. Kalau biru terus dibiarkan nanti akan ini putih pucat, akhirnya akan frostbite di sini atau ada kerusakan di jaringan luar. Ini kalau penampang aslinya seperti ini. Nah, itu karena kedinginan. Ya. Ya. Oke, yang topik 2 terkait biomekanik. Nah, ini masih ada waktu 15 menit. Biomekanik akan saya jelaskan secara simpel saja ya. Jadi biomekanika ini konsep dasarnya ya terkait ada gaya, kelembaman, massa, gravitasi, intinya fisika banget. Ya, jadi nanti kalian bisa belajar lagi, diingat-ingat gaya itu apa, kelembaman itu apa, massa, berat dan sebagainya. Ya, saya singgung simpel saja di sini mekanika itu apa, ilmu ya. Nanti bisa kalian baca ya. Di fisika, ilmuannya yang menemukan ada Archimedes, Galileo dan sebagainya, ini masih dasarnya nanti bisa kalian baca di sini. Kenapa nih penting kok perawat harus tahu ini, nanti ada namanya mekanisme ketika perawatan tuh nanti ada namanya traksi. Nah, traksi itu ketika ada misalnya pasien yang patah tulang dan sebagainya, ini pasti menggunakan prinsip mekanika ini. Seperti apa nanti saya jelaskan ya di akhir nih. Ini nanti ilmu terapannya ya, kombinasi dari mekanika, biologi dan fisiologi ya. Itu sehingga nanti ada beberapa konsep analisis, desain dan pengembangan terkait sistem dalam biologi dan kesehatan. Nanti itu bisa ini ya, ini contohnya terkait seperti apa sih biomekanika ya? Salah satunya ketika ngangkat. Ya, ngangkat beban itu hati-hati, jangan sampai salah. Karena nanti perawat juga akan sering ngangkat beban pasien. Misalnya contoh memiringkan pasien, mendudukkan pasien. Nah, itu kan kita akan memberikan gaya ke pasien.
Nah, itulah kenapa kalian belajar prinsip dasar ini supaya apa? Tidak salah. Ya, nanti baru sehari 2 hari bolak-balik memiringkan pasien kalian sudah pijet, apa kesleo. Lah, itu susah perawatnya kalau kayak gitu. Ya. Itu ya. Ini konsep dasarnya. Nah, ini ya pemindahan atau transportasi pasien merupakan aktivitas yang sudah sering dilakukan perawat. Ya, ini kenapa harus belajar ini untuk mencegah ini ya, low back pain, HNP dan sebagainya. Intinya nih kayak seperti kecetit ya, atau apa istilahnya kecekluk dan sebagainya lah bahasa Jawanya itu ya. Jadi perawat harus tahu terkait gaya-gaya ini sehingga ketika ingin memindahkan dan sebagainya sudah paham oh sudut yang bagus buat tubuh ini seperti ini. Oh kalau ngangkat itu seperti ini. Itu ya. Nah, hukum yang berlaku apa? Hukum Newton nanti. Nah, ini pasti udah paham. Oh, Newton lah ya. Nggak tahu Newton yang mana juga ya. Nanti buka sendiri lah bukunya. Ada Newton 1, 2, dan 3 nanti. Seperti apa? Nah, ini ya. Kalau Newton 1 seperti apa? Seperti ini. Nanti insya Allah akan saya share ini ya. Karena masih belum saya convert, saya belum sempat ya. Jadi insya Allah semoga akhir minggu ini dengan minggu yang kemarin itu terkait kontrak yang di falsafah nanti akan saya share juga. Ini juga akan saya share nih. Karena saya juga jam 9-an ada rapat ya, takutnya nggak nutut juga nanti. Ini nanti bisa kalian baca terkait hukum Newton ya, kenapa kok benda bisa bergerak. Nah, intinya seperti itu ya. Nah, ini ya. Jadi ini yang salah satunya yang kalau kita melihat gambar kecelakaan ini, nah ini kan tidak ergonomis ya dan bisa menyebabkan cedera pada cervicalis atau area leher. Ini cedera yang sangat berbahaya kalau dalam ilmu ini ya apa pertulangan itu ya, karena di sini banyak sarafnya. Ketika sudah kena saraf di sini bisa menyebabkan kelumpuhan total dan itu sangat berbahaya sekali ya. Ini kalau hukum Newton 2 ya, gaya bekerja pada suatu benda maka benda akan mengalami suatu percepatan. Ya, jadi ada pergesekan di sini kalau ada arah gaya yang sama. Ya, kalau rumusnya itulah ya. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Kalau di ini kan, nah ini usaha adalah besarnya gaya yang diberikan untuk memindahkan suatu benda. Ketika kalian ingin memindahkan pasien itu ada membutuhkan usaha dan gaya juga. Ya, dan pastinya memerlukan energi. Ya, energi dari perawat. Ya, perawat itulah kenapa harus makan, minum juga harus diisi energinya. Karena kenapa? Ketika mindah pasien nanti nggak kuat karena bukan terkait usaha dan gaya yang mau mengeluarkan usaha gaya ternyata nggak punya energi ya sama aja dengan bohong nanti. Itu ya. Ini rumusnya nanti bisa kalian baca sendiri ya gaya luar atau gaya dalam tubuh seperti apa. Itu ya. Ini konsekuensinya ya supaya lebih efisien. Nah, kita harus memperhatikan jarak tempuh atau memperhatikan bagaimana sih cara ngangkat pasien yang benar. Nah, itu ada prinsipnya dan nanti akan kalian dipelajari ketika di KDM, kebutuhan dasar manusia. Insya Allah semoga masih bertemu dengan saya nanti di KDM akan diajari bagaimana memindahkan pasien, bagaimana memiringkan kiri dan memiringkan kanan pasien supaya lebih efektif dan efisien. Ini kelanjutannya dari biomekanika ini nanti. Jika mendorong, kalau pakai kursi roda seperti apa pengaturannya, kita dorongnya seperti apa, posisi tubuh kita seperti apa supaya tidak mudah capek, itu ada diatur itu semua. Ya, nanti ada beberapa faktor yang bisa mengarahkan vertikal. Nah, ini misalnya mendorong besi dan kayu itu pasti butuh usaha juga, butuh energi dari yang mendorong. Kenapa kok besi susah ya? Yang jelas ya selain usahanya udah kuat ternyata masa besinya ya juga berat akhirnya nggak bisa pindah. Kalau kayu kena lebih ringan akhirnya bisa pindah. Nah ini ya terkait kalau sudut mendorong ya, jadi ketika mendorong usahakan jangan melawan gravitasi ya, karena kalau melawan gaya gravitasi akan lebih berat ya. Contoh ya, kalian mendorong ke arah ke yang lebih ke atas tanjakan pasti lebih berat, lebih mudah ke arah bawah turunan karena tidak melawan. Nah, itu asumsi yang simpel lah menurut saya ya. Kalau hukum Newton 3, nah ini ya, untuk setiap aksi selalu ada reaksi dan arah berlawanan, ada tahanan dan sebagainya itu bisa terjadi di sini ya. Akan ada gaya yang melawannya, ya apalagi pasien ya. Pasiennya kaku misalnya, nggak bisa gerak ya, apa istilahnya ya, intinya susah lah dipindahkan. Pasti ada sedikit perlawanan yang nggak mau gerak atau ini ya akhirnya butuh gaya yang lebih ekstra ya, supaya memudahkan ada namanya ide keseimbangan. Nanti adanya gaya dorong,
ini gaya gravitasi, gaya gesek untuk memudahkan itu juga nanti bisa membantu. Konsekuensinya bisa memudahkan terkait benda yang ingin kita pindah, ya, itu ya. Nah, ini contoh pasien berbaring tidur, ya ada 2 gaya di sini, ya. Berarti ada gaya gravitasi dari tempat tidurnya, ya. Dan gaya juga nanti ada gaya gesek juga nantinya. Nah, itu ya ketika ingin memindahkan. Gesekannya dengan tempat tidur. Gaya gravitasinya ketika dia tidur terlentang kan berarti kan lebih berat itu nantinya daripada berdiri. Ini pengertiannya ya, dukung massa dan jaraknya. Bumi kurang lebih ini terkait keilmuannya saja nanti ya. Ini contoh infus ya. Ini juga termasuk biomekanika, itulah kenapa kok infus kok lebih tinggi. Supaya apa? Turunnya ke bawah terus masuk. Ya, karena intinya ikut memanfaatkan gaya gravitasi juga ya. Drainase cairan juga, mengurangi peredaran vena. Ini nanti konsep inilah yang akan sering kalian gunakan ketika merawat pasien entah secara sadar dan tidak sadar, itu termasuk konsep biomekanika. Itulah kenapa kalian diberi pengantar ini. Ya, nanti bakal kalian lakukan ya supaya kalian tahu saja oh ternyata itu dikatakan prinsip biomekanika nanti. Pasien shock juga miring dan sebagainya. Nanti bisa kalian baca di sini ya. Ini pengertian saja massa itu apa, berat itu apa, konsekuensi itu akhirnya kita mengatur massa dengan timbangan atau berat dan sebagainya nanti bisa diatur di sini. Ini contoh ya, mendorong bukan pasien, bagaimana kita meminumkan pasien supaya tidak tumpah. Ya, dia harus tahu oh gaya gravitasi seperti ini ya. Kalau piringkan pasien kiri bisa menggunakan sedotan sehingga lebih kecil. Nah, itu kan termasuk gaya biomekanika, sadar tidak sadar kaliannya. Ya, gravitasi tadi sempat sudah disinggung ya, karena mau nggak mau kita hidup di bumi, kita ada inti gravitasi, berarti kita harus hidup berdampingan dengan gravitasi. Karena gravitasi juga sangat bermanfaat ya. Bayangkan saja di bumi nggak ada gravitasi ya, kalian nggak punya berat nanti ya, hanya ngambang kemana-mana nanti ya. Ya, jadi nanti ada arah gravitasi, entah kita duduk, berdiri atau jalan tuh ada namanya gaya tarik dari gravitasi. Ini contohnya ya. Ini kok kayaknya nggak ada apa-apanya, ternyata ada kayunya nih di tangannya dimasuk nih. Nah, itu ya. Jadi kok sepertinya melayang, kok kayaknya nggak melawan gaya gravitasi nih. Ternyata ada triknya nih. Nah, digunakan kayu di sini. Itu contohnya saja ya. Konsekuensi dalam mekanismenya, nah, jadi ketika kita ingin memindahkan pasien kan kita membutuhkan gaya nanti ya, postur tubuh itu harus baik dijaga. Itulah kenapa perawat juga harus aktif juga ya, jadi aktif dalam olahraga dan sebagainya supaya terjaga posturnya, supaya baik sehingga bisa mencegah terkait terjadinya cedera dalam tulang belakang atau HNP. Ya, ketika misalnya ngangkat, sering ngangkat, ini akhirnya sering jongkok, akhirnya bisa menyebabkan HNP ya. Ini ya kalau dia asumsikan ya, ketika angkat beban, janganlah berposisi seperti ini. Jongkok dulu, baru diangkat. Kalau kalian mendingkluk, ya apa ya mendingkluk tuh ya? Menundukkan kepala langsung diangkat, itu bebannya akan di tulang punggung. Dan itu bisa berbahaya nanti. Nah, ini contoh yang benar ya tadi ya, jongkok dulu, terus diangkat. Nah, itu ya. Nah, ini contohnya ya. Jongkok, terus diangkat ya. Ini gaya gesek ya. Ini rem dan sebagainya itu ada gesek ya. Ada yang negatif ya. Ini misalnya kalau di ruangan ada yang pengisapan lendir, cairan sinovial dan sebagainya, jelly dan sebagainya di sini ya. Dan pasien papan ini ya pakai banana board juga nanti bisa. Nanti kan ada pemindahan pasiennya juga. Ini ada kejadian ulkus dekubitus ya. Ulkus dekubitus ini terkait perusakan pada kulit ya, di area tonjolan kulit ya, tonjolan kulit di misalnya di area pantat, area pundak. Itu ketika kita sering duduk, ada apa sering tidur tidak baring itu adanya pergesekan sehingga nanti bisa menimbulkan suatu perlukaan ya, karena ada kan gesek tubuh dengan bantal atau dengan kasur di sini ya. Dan adanya tekanan juga. Tekanan dari mana ya? Berat tubuh pasiennya itu. Ya, sehingga bisa menghambat aliran darah sehingga adanya perlukaan. Bisa terjadi kematian sel sehingga ulcerasi atau perlukaan ini nanti. Ya, ini ya prinsip-prinsipnya ke rumusannya nanti ya.
Maka ketika pasien terbaring, itulah kenapa harus sering dimiring kiri, miring kanan supaya tidak menjadi tumpuan terus-menerus tuh pantat sama sama punggung. Nah, sehingga setiap 2 jam dimiring kiri, 2 jam berapa menit lagi dimiringkan kanan. Sehingga apa? Menjaga area sirkulasi dalam belakang tubuh pasien supaya apa? Tidak terjadi perlukaan nanti. Ya, kalau terjadi perlukaan kamu juga yang ngelawat nanti. Dan yang bikin susah kamu juga di sini. Ya, ya. Terus di sini ini contohnya. Ya, apa saja tuh ada pantat nih, ini ada kaki, ya, tumit, ya, dan ada punggung atau tangan ketika langsung menyentuh pasien. Ya, ini prinsip pencegahannya ya. Bergerak, posisi seperti tadi saya singgung ya, miring kiri, miring kanan dan sebagainya. Ini biomekanika pada manusia ya. Gaya, misalnya ada dalam keadaan statis ataupun dinamis di sini ya. Ini pengertiannya nanti karena biomekanika juga terjadi pada manusia entah kalian sadar atau tidak sadar ya. Misalnya pada pengungkit ini diasumsikan saja pada posisi diam. Intinya antara W dan M ya, antara berat dan gayanya otot itu sama, akhirnya kita posisi stuck diam. Nah, sini ya. Ini mungkin tipe 2 ketika antara tumpuan dan gaya otot ini saling saling menekan. Nah, ini contohnya seperti kalian jinjit. Nah, ini antara gaya berat dan gaya otot nanti masanya dikecilkan karena jinjit, akhirnya kan tumpuannya lebih kecil. Walaupun sebenarnya beratnya akhirnya sama gitu. Ya ini karena tumpuannya juga sama. Ini posisi jinjit nanti. Tumpuan ketika ini mengangkat beban. Nah, jadi nanti mengangkat beban seperti apa itu nanti bisa kelihatan di sini ya. Jadi mengangkat beban, posisi tangan dan sebagainya itu bisa kelihatan di sini. Nah, ini ya saya ngangkat ban ini seperti tumpuannya di sini ya. Ini antara M gaya ototnya dan W beratnya. Ini ketika megang teh dan megang makanan ini harusnya satu-satu nih ya. Jadi ini kemaruk nih sepertinya nih megang dua-duanya nih ya. Keuntungan mekanik ketika kalian paham menggunakan mekanik nanti kalian bisa mengatur ritme tubuh kalian sendiri supaya lebih efisien ya. Contoh tadi ya seperti yang singgung, angkat beban harus benar dan sebagainya harus benar sini ya, sehingga akan memudahkan tubuh kalian dalam mengangkat beban. Ini penggunaan di klinik seperti tadi saya ngomong ya, traksi leher. Nah, ini digunakan ketika ada risiko cedera di sini. Supaya apa? Ditarik supaya ini otot di area leher itu lebih kembali ke sedia kala. Ini ada traksinya. Ini bebannya ditarik akhirnya. Sehingga nih diarahkan lurus terus. Ada lagi traksi kulit. Ya, contohnya ya. Nah, ini ketika di kulit di area telapak ini ditarik. Ya, bebannya di sini ditariknya ke depan nanti. Nah, traksi kulit contohnya ya. Ya. Ada traksi tulang. Nah, ketika ada patah tulang sini ya. Nah, itu nanti ditraksikan ditarik nanti antara tulangnya itu ya. Biasanya kok ada alat pemberat tuh kalau misalnya kalian pernah lihat ya traksi tulangnya itu karena ditarik supaya lurus, supaya nggak bengkok dan nanti itu ada waktunya sehingga benar-benar nyambung dan pulih seperti sedia kala nanti. Ini contohnya traksi leher, tulang kaki nih ya yang digunakan ditarik di sini bebannya. Ada yang traksi kepala tadi ya. Ini yang lebih bagus lah gambarannya itu nanti ya. Ada alatnya. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Saya udah pas jam 8, saya janji ya nanti tinggal kalian pelajari karena nanti untuk yang praktikum ya nanti akan ada tugas belajar nanti ya, tugas belajar buat kalian ya. Jadi membaca terkait mekanika itu seperti apa, lagi akan saya sampaikan ya. Jadi itu dulu mungkin dari materi ini mungkin ada yang ditanyakan atau diskusikan, monggo saya